Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, di pertemuan kali ini saya ingin ngajak kalian untuk bersama-sama mentadabburi, merenungi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 124. Ayat berapa? 124. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang menjadi mainstream dari seluruh agama samawi. Kita orang Islam mengaku dan mendakwakan diri bahwa kita mengikuti agama Ibrahim alaihi salam, dinan qiyamam milatan Ibrahim. Ternyata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga mendakwakan diri bahwa kami mengikuti agama bapa kami Abraham. Begitu yang mereka katakan. Jadi Ibrahim luar biasa. Ibrahim dielu-elukan, dikagumi oleh seluruh umat dari agama samawi. Ibrahim alaihi salam juga diakui oleh Allah sebagai kekasihnya. Wa takhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahun. Ingatlah ketika menguji Ibrahim Tuhannya, artinya Tuhannya Ibrahim telah memberi ujian kepada Ibrahim bi kalimat, dengan kalimat, dengan aneka macam ujian, fa'atamahunna, dan Ibrahim dengan tuntas dan sukses menjalani ujian itu. Ujian itu ada yang berpendapat bahwa beliau diuji untuk melakukan serangkaian bersuci, termasuk di dalamnya Ibrahim diperintahkan untuk berkhitan. Padahal saat itu beliau usianya sudah tua. Ada yang berpendapat bahwa ujian itu ya ujian yang selama ini kita pahami. Beliau hijrah sampai 3 kali karena beliau memang lebih menikmati hidup di atas jalan tauhid. Beliau membuka front perlawanan kepada rezimnya Namrud ketika melihat Namrud lebih suka mempersekutukan Allah daripada mentauhidkan Allah. Ibrahim diperintahkan oleh Allah sampai dengan materi perintah yang menurut takaran gharizah insting itu pasti bertentangan dengan nalurinya orang yang normal, yaitu diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat beliau cintai. Tapi disampaikan di dalam ayat ini, fa'atamahunna, Ibrahim sukses menjalani ujian itu. Tidak ada satupun di antara yang diperintahkan oleh Allah kecuali Ibrahim pasti dengan tuntas menunaikan apa yang Allah perintahkan itu.
Nah, ini kalau kita mengambil pelajaran bahwa untuk menjadi orang yang baik, apalagi baik di sisi Allah, apalagi sampai pada tataran dicintai Allah, ternyata itu bukan hal yang mudah, tapi hal yang sangat berat. Kita membayangkan saja ujian yang Allah timpakan pada Ibrahim, ujian yang luar biasa. Hadirin jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim linasi bagi manusia imama, sebagai pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang punya hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya rasa takut, punya rasa taat, punya keinginan untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasionya, logikanya, jikalau Allah yang maha tahu, yang tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui, ditakutkan oleh Ibrahim, maka Ibrahim pasti tidak akan melakukan bentuk-bentuk pelanggaran kepada manusia, karena dia sadar sesadar-sadarnya bahwa apapun pelanggaran yang dia lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, seorang imam, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah, seorang pemimpin yang punya rasa takut kepada Allah, maka dipastikan dia tidak akan melanggar. Kalau toh dia melanggar, dalam batasan pelanggaran-pelanggaran yang tidak berat, karena dia takut terhadap ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ibrahim yang sudah sukses melaksanakan ujian dari Allah, Allah sampaikan, inni ja'iluka linnasi imama. Sehingga bagaimana dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah kemudian dia menjadi pemimpin? Bahkan di antara mereka banyak yang menjadi pemimpin formal. Dia punya kewenangan untuk berbuat apa saja kepada pihak yang dipimpin. Sementara dia bukan orang yang takut kepada Allah. Mungkin secara kasat mata kita bisa melihat dia menjadi pemimpin, tapi dipastikan dia tidak akan mungkin bisa mengemban kepemimpinannya. Dia tidak akan sukses mensejahterakan pihak yang dia pimpin, sebab dia telah punya mental dan karakter moral yang tidak takut kepada Allah. Ibrahim yang bertakwa, Ibrahim yang taat, Ibrahim yang punya kualitas penghambaan yang tinggi terkait dengan penghambaannya kepada Allah, maka dia pantas, kata Allah, untuk dijadikan pemimpin. Kemudian qala, Ibrahim berkata, matur kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan kepada dzurriyyahku ya Allah, kepada anak keturunanku ya Allah. Jikalau engkau ingin menjadikan aku sebagai pemimpin, sebagai imam, maka jangan aku saja, wa min dzurriyyati, dan juga anak turunku. Mohon ya Allah, jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin pula. Maka Allah menjawab apa yang diminta oleh Ibrahim itu. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdi dzalimin, tidak akan mendapatkan, tidak akan kebagian orang-orang yang zalim. Jadi
posisi sebagai pemimpin atau orang yang mampu mengemban amanah sebagai seorang pemimpin, itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Maka sekalipun dia keturunanmu, wahai Ibrahim, dia punya hubungan darah denganmu, Ibrahim, dia punya hubungan nasab denganmu, Ibrahim, namun jikalau mereka adalah orang yang zalim, orang yang berbuat aniaya, mereka tidak akan mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Sekali lagi ada pertanyaan, loh Pak, bukankah orang-orang Bani Israel ini ada hubungan nasab dengan Ibrahim? Bukankah mereka ini punya hubungan minimal sama rasnya dengan Ibrahim? Mereka keturunan Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub itulah Israel. Tapi kenapa mereka itu zalim dan Allah angkat mereka menjadi pemimpin? Mereka menjadi pemimpin secara formal, yang kita lihat mereka memang pimpinan, tapi sekali lagi dipastikan mereka tidak akan mampu mengemban tugas sebagai pemimpin. Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, oleh sebab itu ayat ini menjadi pelajaran yang luar biasa. Ada ibrah, ada nilai pengajaran terkait dengan bagaimana sikap kita yang ideal. Jikalau kita ingin menjadi pemimpin, maka yang pertama, jadilah Anda sebagai orang yang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikan kewajibanmu sebagai hamba, yaitu menyembahnya, rukuk dan sujud kepadanya, minta tolong dan mohon perlindungan hanya kepadanya, jangan persekutukan dia. Kemudian taati apapun yang dia mau, sebab hak Allah sebagai Tuhan atas hambanya. Artinya kewajiban kita selaku hamba kepada Allah yang berkapasitas sebagai Tuhan adalah kita mesti taat. Taat setaat-taatnya. Jikalau ada pihak lain yang kita taati, itu pun dalam kerangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat kepada pemimpin bukan karena semata-mata transaksi kita dengan pemimpin yang kita taati, tapi taat kepada pemimpin adalah perintah Allah. Ketaatan kita kepada pemimpin karena menunaikan perintah Allah. Kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua, karena kita tahu bahwa taat kepada kedua orang tua adalah perintah Allah. Kita lakukan ketaatan kepada orang tua karena ingin menunaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga mungkin seorang istri yang meski taat kepada suami, itu bukan semata-mata transaksi antara dia dengan suami, tapi karena dia tahu bahwa taat pada suami adalah perintah Allah, maka ketaatan yang dia lakukan kepada suami dalam rangka menyelenggarakan ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa seorang pemimpin itu sekalipun dia punya nasab orang yang baik, punya hubungan darah dengan Nabi sekalipun, tapi jikalau zalim, maka dia tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Kalau toh dia terpaksa menjadi pemimpin formal, pasti dia tidak akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Yuk kita contoh Ibrahim alaihissalam, hamba yang baik, hamba yang dicintai oleh Allah karena ketaatannya kepada Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita petunjuk, hidayah dan maunahnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah
sebagaimana ketaatan Ibrahim kepada Allah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.